Gitu. Aduh, saya mau ngomong jorok nih, Beb. Janganlah. Habib, ada keinginan ngomong jorok. Masa justru karena ada Habib pengen ngomong yang baik-baik. Iya. Kalau di Makla, pernah nggak ke makan? Diam. Barusan bilang nggak boleh dendam. Masa sama anak dendam? Dia kan nggak tahu kalau suara saya. Oke, udah tuh. Terus gimana? Katanya ada celebrity crush-nya. Enggak, Beb, Ada nggak? saya kalau ngelihat ini juga cewek kata orang-orang cantik buat saya enggak sih gitu. Kalau yang ekstra semalam? Itu mau putih. Agama melarang judi, ini menjudikan agama. Gak boleh. Jangan ya langsung Sampai Beb, anak-anak bener mau ikut 150 sampai saya bilang, gua kasih 300 tapi jangan sholat. Dia tetap sholat, tetap Ini parah nih. Ujian ya, Beb, ujian. Anda iblisnya berarti. Ini tempat kami, tempat happy. Riderus Poinse, 3 cowok seksi. Di Gojalaso, di Gojalaso. Ini tempat kami, tempat happy. Pada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di GJLS Show Ready to Go Sikat. Sikatnya pakai sin gitu ya? Sikat. Sikat. Buah paling saya suka. Apa? Markisah. Kenapa? Markisah. Mari kita sholat. Masya Allah. Salah. Kok salah? Kok salah? Mari kita berdansa. Kalau manggis apa, Po? Kalau manggis apa? Gue pikir dia ya. Manggis. Monggo masuk Islam. Bangga masukin. Bangga masuk Islam. Kalau anggur. Lempar-lempar dong. Kalau anggur. Ayo ngaji daripada nganggur. Pisang goreng. Panjang banget kalau pisang goreng. Jeruk. Dua. Jeruk aja. Yang buah, mainnya di buah. Jeruk. Jemari kita, mari berzikir untuk bersyukur. Habib gelas. Jangan Tapi kan udah keluar. Jangan semuanya. dipancing. semuanya. Habib dipancing. Selamat datang, Beb. Ada Habib Jafar. Jafar. Karena banyak yang komen. Iya. Habib Jafar dong, Habib Jafar. gitu. Berarti Habib salah satu orang baik. Udah pasti. Kenapa? Karena yang datang ke sini tuh orang-orang baik doang, Beb. Kemarin pas belum datang di pandangan Habib lu Isa pernah ke sini. Ustadz Jojo ya. Nah, itu orang-orang baik. Raisa. Raisa orang baik. Raisa. Nah, Habib kan akhirnya datang. Sebelum datang di pikiran lu Habib itu orang gimana? Kita mungkin masih ada kesempatan untuk menjadi baik lah. Berarti belum baik Habib. Belum baik berarti. Tapi Yang datang ke sini baik. Beb. Insya Allah yang datang ke sini orang baik. Karena kalau yang nggak datang ke sini, Udah di komen nih. diundang nggak mau datang itu, aduh itu mementingin duniawi karena kan di sini kecil transportnya. Jadi dia hanya mementingkan duniawi. Duniawi aja yang dipikirin. tapi bener loh. Kenapa, Beb? Kata Nabi Muhammad, siapa yang disaksikan sebagai orang baik ketika wafat antara 10 sampai 40 orang, maka dia berhak untuk mendapatkan surga. Jadi penting kita tuh hidup cuma soal mencari 40 orang baik yang mau bersaksi saat kita mati bahwa kita baik tuh. Karyawan GJLS ada ya baik gak gua? Jangan Lu ini. Apaan? Anak Rispo aja nggak mau jadi anaknya lo. Itu memang dia kelewatan. Malah orang Saya pernah waktu kecil itu ngejar-ngejar dia makan, anaknya lari-larian di Bandar Jakarta. Dia datang sama anaknya doang, anaknya masih kecil. Saya jadi ngejar-ngejar. Capek benar waktu itu si Esan ya waktu itu ya. karena itu kan lu jadi sering olahraga. Jadi sering olahraga, alhamdulillah. Gitu.
Gitu. Aduh, saya mau ngomong jorok nih, Beb. Janganlah. Masa ada Habib, ada keinginan ngomong jorok. Masa justru karena ada Habib pengen ngomong yang baik-baik. Iya, betul. Pengen menjadi lebih makanya baik. nanya dulu, makanya izin. Lagian ngomong jorok, apa ngomong jorok? Enggak ada, Beb. MBG bagus gitu. Wah, Jorok banget. TikTok nih berdua kalau soal itu nih. Nggak, makanya gue nggak tahu ngomong jorok itu kalau di GJLS apa. enggak. Jangan Bib ini kalau disuruh mah Kalau jangan disuruh keluar kelewatan, ini, Bib. Bib. Jangan Keluar, Bib. kelewatan Jangan, di mulut. Siap, Jangan siap. pop. Jangan Siap, pop. siap. Jangan pop. Saya bisa ngomong sampai jerit, Beb. Jangan. Jangan. Ada Habib, ada Habib. Bib, lagi Piala Dunia, Bib. Habib ngikutin kan? Habib kan anak Juventus banget kan? Juventus Itali, tapi 3 kali udah Itali nggak ikut Piala Dunia. Iya, Itali nggak udah lolos. Katanya mau diperbanyak timnya di Supaya- 4 tahun depan supaya Itali masuk. Itali masuk. Tapi kenapa ya Itali kok nggak masuk? Karena Padahal emang- kan kalau liganya oke, pemain-pemain di liganya oke, pemain-pemain negaranya oke. Regenerasinya, Beb, kurang. Itu. Sambil gini. Bibit-bibitnya itu kurang di-maintain, kurang di-develop lagi gitu. Mau terima jadi negaranya. Nggak bisa lah seperti itu. Siapa sih yang sekarang paling oke di Italia, siapa pemain paling? Del Piero, Lama banget itu. Udah lama banget itu. Francesco Totti. Francisco Totti. Lebih lama lagi. Lama banget. Siapa Bib pemain Italia tapi yang lagi Yang bagus paling sebenarnya? bagus, Bib? Nggak tahu ya sekarang. Nah, Habib aja nggak tahu ya. Jadi wajar kalau Italia nggak masuk. Pada bikin pizza. dia. Pizza. Simple banget. Alasan nggak masuk Piala Kali Dunia. kebanyakan ini Bib, pemain-pemain asing gitu, dinaturalisasi. Dinaturalisasi. Iya. Yo kita juga gitu, tapi lumayan kan bola kita. Iya sih. Lagi Naturalisasi. Italia mah udah negara sepak bola juga kan, udah bagus Udah bolanya negara kan. sepak bola. Iya. Mungkin juga persaingan di Eropanya makin ketat ya. Makin ketat, bener. Sama liganya menurut saya juga sebenarnya lagi menurun, Bib. Dibanding Liga Inggris, Liga Spanyol kan sekarang lagi naik kan. Tergantung siarannya nggak sih kalau itu? Karena kita nggak terpapar aja sama siaran Liga Italia Iya. seperti Liga Inggris. Tapi kalau kita ngukurnya di Champion kan Inter performanya oke. Inter sampai mana kemarin? Inter kan lumayan Semifinal? sampai iya. Semifinal ya Inter ya? Champion di Sempat Champion final ya? juga di Sempat Champion final. kan? Tapi itu tahun lalu kan. Iya. Artinya kan Secara ininya oke bukan lah. sejak Secara tahun lalu liga. kan seleksi untuk ke Piala Dunia kan. Oh. Sepak bola menurut Islam itu seperti apa? Tiba-tiba suruh gua Lagi ngomong bola. Masa langsung motongnya sepak bola menurut Islam pelan-pelan gitu. Bridging kan, Ya bridgingnya nggak gitu-gitu banget Bridging, lah. ini. Nggak gitu-gitu Pak, banget. kita tuh ada Habib pengen dapat ilmu gitu. Iya kan ilmu nggak mesti Tiba-tiba Islam gitu, ya. Kan ini Iya. lagi ngomongin olahraga juga ilmu. Sepak bola menurut Islam. tapi emang salah satu pesan yang sering kita nggak sadari itu bahwa pentingnya olahraga dalam Islam. Kalau secara teoritis kan jelas bahwa tubuh itu amanat, bukan milik kita, milik Allah dipinjemin ke kita sehingga harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Oh itu Dokter Tirta pernah ngomong gitu? Itu hadis Bib? Itu Atau apa? enggak ya, memang tubuh itu kan Logika amanat aja. dari iya, Allah iya. untuk kita Oh, kan. berarti Dokter Tirta dengar dari Tafsir kali Bib ya itu ya. Iya, penafsiran tentang Islam. Kemudian secara praktek juga Nabi Muhammad itu kan orang yang secara fisik sangat baik gitu. Gagah. Gagah, bayangin hijrah Nabi Muhammad tuh hijrah 5 kali jalan kaki. Kita dari Mekah Madinah tuh berapa ratus kilo sekarang yang pakai kereta tuh? 300-an. 300-400 kilo. Itu jalan terdekatnya. Sedangkan Nabi Muhammad nggak pakai jalan terdekat, Muter. bahkan nggak pakai jalan umum. karena dia menghindari ini kan. Menghindari kejaran musuh-musuhnya yang ngejar dari Mekah pada saat itu. Jadi kurang lebih 700 sampai 800 km. Jalan kaki dikejar-kejar dalam ketakutan. Tapi beliau fisiknya bagus. Terus naik Gua Hiro ada? Lu pernah naik Gua Hiro nggak? Ngelihat doang dari bawah. Iya, dari bawah ya. Gue naik sekali. Oh iya, Bib. Turun-turun sakit. Padahal sekarang udah ada tangganya, udah ada UMKM di kanan kirinya kan sampai ujung atas tuh banyak orang jualan. Oh. Tapi itu capek banget. Katanya nanti mau ada ini, Bib, kayak apa? Ada kayak yang di Kayak Toib. kayak bukan Kayak eskalator. Kereta gantung. Eskalator Kereta kayak gantung. oh kereta gantung. Iya. Katanya.
Iya kan kalau dari atas Gua Hiro tuh salah satu yang dipromosikan ngelihat Masjidil Haram kan jam. Tapi kereta gantungnya dari atas, Bib. Jadi kita naiknya mah tetap naik tangga. Ya sama tapi turun. Atau karena dinaikin dari bawah tapi di atas diturunin. Jadi tinggal turunnya doang gitu. Iya turun katanya lebih berat dari naik. Iya, karena kan nahan, Bib. karena Nahan nahan. kakinya nahan, lumayan. Iya. Bib. Iya. Gimana sih Bib Gua Hiro secara langsung? Karena kita waktu itu ngelihat Coba ini lihat doang. ini dong, apa sih buat simulasi? Apa sih namanya? Kayak Manakib. dami. Oh, bukan dami, apa sih? Apa ya itu istilah? Iya, pokoknya Oh, yang di museum gitu. Iya, yang di museum, yang di bawah. Saya kemarin hampir naik, Bib, cuman kok orang kan banyak kelihatan. Tinggi ini kata gue. Tinggi. Saya Iya. nunggu di bawah jadinya. Kalau aku nggak kelihatan tingginya, soalnya kan malam-malam kesananya. Oh. Jadi di sana tuh untuk ngejar sholat subuh di atas, karena pemandangannya bagus, dapat sunset gitu, Wah, menarik. dapat apa sunrise Yes. di sana. Jadi nggak kelihatan, tiba-tiba naik aja, ternyata capek. Dan ketika sampai atas puncak, itu Gua Hiro-nya turun mungkin Oh iya, 10 gini meter lagi ya, gitu. iya. Nah itu orang desak-desakan, terus antri panjang. Apalagi kalau nungguin orang sholat, kan gantian nungguin orang sholat. Sholatnya Sedangkan di yang naik guanya? itu ratusan. Iya, di dalam guanya sholatnya. Di dalam gua atau di depan-depan, di bibir-bibir gua. Ngantri tuh Bib yang sholat Bib. Ngantri. Ada inian, Bib. Sholat di Gua Hiro itu ada Enggak, karena kan Pemandangannya Kalau- bagus. iya, pemandangannya jadi tapi ada bur selain itu- alam. Iya. Di sisi lain ya, karena itu kan mihrabnya Nabi Muhammad. Misalnya Nabi Zakaria itu lama nggak punya anak, Iya. akhirnya sholat dan berdoa di mihrabnya Sayyidah Maryam dan akhirnya dikaruniai anak karena keberkahan tempatnya. Oh, oke. Nah begitu juga Gua Hiro, bayangin Gua Hiro, betapa sakralnya Gua Hiro, di mana wahyu pertama turun di sana. Kemudian itu tempat Nabi Muhammad kemudian mentadaburi dirinya dan Allah, dan akhirnya di sana tuh kerasa banget nuansanya yang sakral. Jadi walaupun di sana isinya orang sholawatan gitu, banyak tuh orang-orang Pakistan sholawatan di sana, tapi rasanya hangat banget sampai wah, gua aja sering cerita bahwa ngelihat Ka'bah tuh gak nangis, tapi di sana nangis. Iya sih ya. Karena Karena lihat perjuangannya, ingat perjuangannya gitu. Ingat perjuangannya Nabi Muhammad sama suasananya aja, Gen. Kayak memang hangat aja suasananya di sana. Bagaimana itu jadi tempat turunnya wahyu, naik turunnya Jibril di sana. Seru nih naik Gua Hiro. Dia mau berangkat umroh nih, Bib. Oh iya, naik Gua Hiro deh. 20. Naik Gua Hiro deh. Tapi kasih space, sehari sebelumnya istirahat, sehari setelahnya istirahat. Oh, Tapi padahal saya capek anak ya. Bib. Ya anak lu naikin duluan. Iya kan gua kan naik. Abis itu lu jemput lu. Anaknya naikin duluan. Kan gua Lo umroh udah berapa kali? Iya, abis itu lu jemput lu berarti ya. Dua Oh, ya. kali. Dua kali. Ini mau kedua kali, Bib. Oh, ini mau kedua kali. Oh, kalau masih kedua kali masih banyak yang bisa dieksplor kan. Iya. Kalau udah berkali-kali gue tuh naik Gua Hiro ketika keempat kayaknya, umroh keempat barengan haji waktu itu. Karena lama juga di sana, akhirnya diajak, mau nggak naik Gua Hiro? Naik Gua Hiro. Wah, seru banget. Ternyata pengalamannya. Tapi saya pas lagi musim panas nih kayaknya katanya Bib. Gak apa-apa, itu kan malam. Oh. Rata-rata ke Gua Hiro Malam tuh rata-rata Iya. orang banyak yang malam kesana kenapa ya? Bu? Kemarin kita soalnya panas banget kalau siang. Ya, Pak. biar kak panas ya, Iya. kalau siang. Tapi kalau siang kan kelihatan tuh banyak orang tuh di Enggak dari kan sampai jauh. subuh. Iya. Bu. Jadi sampai subuh dia di atas sampai subuh, jadi dapat terangnya. Nah, pas sunrise itu mereka biasanya foto-foto, video. Oh, ada banyak jajanan-jajanan juga ya, Bib? Banyak jajanan kanan Jajanan kiri. Bango, Bib. Enggak ada. Dimsum. Ya, enggak ada. Jajaran rans. Telur gulung. bakwan only. Enggak. Minum, tukang-tukang minum ada. Es teh Solo. Cuma yang menyedihkan justru kelakuan umat Nabi Muhammadnya, oknum-oknumnya, karena di sana pertama sampah. Sampah di kanan kiri, bungkus makanan dan minuman tuh dibuang di kanan kiri. Kemudian yang kedua itu vandalisme. Iya, katanya Dan guanya di vandalismenya Kacau. kayak ini cinta ini, itu cinta itu, gitu-gitu sama kan. kayak yang di apa di ini Mina. Iya, di Mina juga Kan gitu. banyak tuh di atas ditulis-tulis. Iya.
Aku cinta Sama ini. di alun-alun Sepatan juga. Iya, iya kan di beberapa itu. Tapi gua Ini di sini juga nih. Di kamar mandi rest area situ juga. Sekarang ini juga orang-orang kita nggak tahu. makanya. Masa tulisannya GJLS semua, tapi kayak narsis sebenarnya ini. Malam suka ada pandal di sini. Ini kan Yayu Love Agus. Nah ini kayak gini-gini nih. Iya, tuh. Ini, nah, Nih nanti Habib, Yayu mantep tuh. kalau Habib mau tahu ini, denger KKN Desa Penari yang ini, yang KKN. Jangan, Bib. Jangan Jangan, podcast. Biar Bib. tahu kelakuan Jangan. lu. Aku Habib nggak mau berteman sama saya. Udah tahu kali Habib. Tapi kalau di Gua Hiro katanya sedih. Saya kalau umroh selalu sedih kalau ke Uhud, Bib itu. Iya. Cerita iya. perang. Ya karena tahu ceritanya kali ya. Jadi ke situ tuh bawaannya sedih aja gitu. Kita dibentak, Bib. Bukan dibentak ya, ditegur awal waktu Sama siapa? sama inian kita, sama Mutawif. Ustadz, iya. Bukan ditegur, maksudnya dikasih tahu, jangan bercanda di sini karena kan Kita bercanda-bercanda. kita bercanda-bercanda, Bib, nyampe Kita tuh. umroh bercanda terus, Bib. Terus kita pas nyampe situ, jangan bercanda-bercanda di sini. Wah, langsung diceritain, langsung nangis, langsung Bib, hancur, semuanya. ya. Hancur, Bib, langsung menyesal kita nangis bercanda. kita, Bib. Sebenarnya setiap tempat itu punya sejarahnya yang Iya. ini kan, yang menyedihkan, yang bikin kita akhirnya berlinang air mata. Pokoknya cerita-cerita yang memukau. Kalau di Uhud itu cerita bagaimana tidak adanya dendam. Jadi Iya. di sana itu kan Uhud itu perang kedua. Setelah perang Badar, perang Uhud. Di perang Badar itu kemudian salah satunya Hindun dan Abu Sufyan suaminya itu kan kemudian membalaskan dendam di Uhud setelah keluarga-keluarganya banyak terbunuh ketika perang Badar. Membalaskan dendamnya dengan dibunuhnya Sayyidina Hamzah yang banyak membunuh keluarganya Hindun dan Abu Sufyan. Dan saking sadisnya sampai dibelah dadanya dan kemudian dibakar jantungnya. Karena kenapa? Mereka merawat dendam kepada Nabi Muhammad karena di peperangan banyak keluarganya dan pasukannya yang dibunuh. Tapi dendam itu tidak pernah dirawat oleh Nabi Muhammad. Karena itu ketika Fathu Mekah, kemudian Abu Sufyan masuk Islam, Nabi Muhammad bilang kalau mau selamat salah satunya pergi ke rumahnya Abu Sufyan. Jadi Uhud itu pembelajaran tentang bagaimana Nabi tidak pernah mengajari kita untuk menjadi pribadi yang pendendam. Walaupun Nabi sangat cinta Sayyidina Hamzah, bahkan saking cintanya hingga ketika Sayyidina Hamzah itu kan dibunuh oleh Wahsy. Wahsy itu suruhannya Hindun karena tukang tombak. Karena kalau nggak ditombak dari jauh nggak bisa dibunuh, kalau dideketin nggak bisa dibunuh karena dia panglima perang. Akhirnya ditombak kemudian mati. Ketika Wahsy masuk Islam, Nabi menerima, tapi kata Nabi, jangan pernah kelihatan di depan saya ya. Karena kalau saya ngelihat wajah kamu, saya sedih pasti karena ingat Sayyidina Hamzah. Islamnya diterima tapi tetap diingat lah karena begitu cintanya kepada Sayyidina Hamzah. Jadi nggak ada dendam. Nah, ini terkait gitu tuh, Bib. Kayak misalnya ada nih orang yang kita kesel gitu, Bib, sama dia gitu kan. Kita kesel, Bib, udah Siapa? nggak suka lah kita sama dia gitu, Sebut Bib. aja, sebut. Nggak usah lah. Nggak usah. Nggak Jangan usah. ngomongin di belakang. Nah, habis itu kan kita kan nggak boleh memutus silaturahmi kan, Bib. Nah, tapi kita tuh kalau misalnya kayak Berhubungan lagi. iya berhubungan lagi tuh udah Keinget lagi ininya. udah kesel gitu, Bib. Jadi itu apakah boleh kayak gitu kalau menurut contoh yang tadi kan maksudnya? Boleh dong. Kan silaturahmi itu, sila itu hubungan, rahim itu cinta kasih. Yang terpenting itu yang tidak pernah terputus adalah cintanya. Salah satu manifestasi dari cinta itu adalah doa. Bisa jadi justru pertemuan yang menyebabkan tidak terajutnya silaturahmi. Justru dengan diblokir misalnya akunnya, malah itu jadi silaturahmi. Karena dengan diblokir, dia gak punya kesempatan untuk kepoin kita sehingga iri dan memfitnah kita. Kita juga jadi gak sakit hati dan marah kepada dia karena gak pernah dijulitin sama dia. Justru cara bersilaturahmi dengan tidak bertemu kadang. Kadang pertemuan justru yang menyebabkan terputusnya silaturahmi. Contohnya ketemu, tapi langsung berantem, jadi berantem kesel, atau iya. atau cewek tuh biasanya ketemu pelukan lihat tasnya tasnya KW3 nih kayaknya justru itu memutus silaturahmi nggak ada kebencian nggak ada cinta kasih justru kebencian gitu. Ada penonton nih. Iya. Ada penonton nyeletuk. Penonton nih, penonton. Tumben lu nih, kayak kajian jatuhnya. Iya jatuhnya kajian. Nah sama kalau mumpung ada
istri-istri Istri-istri. kalian. Nah, ini. Yang sini yang. Tar dulu, Yang ini sini. pihak mana yang pihak mana yang mau mana mau diuntungkan? dibela nih? Ini. Yang mana Ini untuk istri-istri nih, Untuk dengerin nih. istri-istri. Yang Nah, mana kalau yang di dibela, Bib? kalau di Uhud itu tentang harus dihapusnya dendam dalam diri kita. Nah, kalau di Makla, pernah nggak ke mata? Diam. Barusan bilang nggak boleh dendam. Masa sama anak dendam? Dia kan nggak tahu kalau suara saya. Oke, udah tuh. Terus gimana? Saya yang kaget. Kita kaget semua. Habib itu Habib loh. Lagi cerita Uhud ini. Uhud tentang pupusnya Malah. dendam. Dendam. Kan? Putusnya Kalau dendam. di Makla, kalau di Madinah kan di sampingnya Masjid Nabawi itu pemakaman para sahabat Nabi. Nah, kalau di Mekah itu di Makla. Salah satu yang dimakamkan di sana itu di pojok adalah Sayyidah Khadijah, istri tercintanya Nabi Muhammad. Dan itu yang bikin haru ketika kita ziarah ke Makla karena melihat makamnya Sayyidah Khadijah yang mengingatkan betapa beliau itu ketika sebelum dan sampai menikah dengan Nabi Muhammad menjadi orang terkaya di Mekah. Iya. 30% perputaran duit di Mekah itu duitnya Sayyidah Khadijah. Artinya duitnya itu begitu besarnya menguasai perekonomian di Mekah. Dan ketika wafat, beliau itu menjadi orang termiskin. Karena nggak punya apa-apa lagi. Bahkan untuk membeli kain kafan pun nggak punya. Dan beliau akhirnya meminta kepada Rasulullah, tapi beliau malu. Sehingga kemudian beliau memanggil putrinya Sayyidah Fatimah. Wahai Fatimah, tolong mintakan dong ke ayahmu, ke Rasulullah, sorbannya. Aku ingin dimakamkan dengan kafan berupa sorbannya Nabi Muhammad. Kemudian kata Sayyidah Fatimah, wahai ibuku, engkau telah memberikan segalanya. Engkau naik turun gua Hiro puluhan kali nganterin makanan ke Nabi Muhammad. Hartanya dikasih semuanya ke Nabi Muhammad. Hidupnya itu untuk Nabi Muhammad. Tapi kenapa malu? Kemudian kata dia, aku ngerasa belum punya apa-apa yang bisa dibanggakan kepada Nabi Muhammad. Belum melakukan apa-apa untuk Nabi Muhammad. Bahkan seandainya bisa tulang belulangku itu disusun untuk menjadi jembatan ketika Nabi Muhammad jalan dari satu tempat ke tempat lain. Saking besarnya perjuangan Sayyidah Khadijah itu kepada Nabi Muhammad dan merasa tidak melakukan apa-apa masih. Bagaimana kemudian dedikasi beliau yang sudah mulia itu kepada Nabi Muhammad. Bayangin kita yang masih belum melakukan apa-apa gitu ke Nabi Muhammad. Seharusnya kan dari sana kita belajar betapa orang yang paling besar melakukan sesuatu kepada Nabi Muhammad, tapi tidak pernah merasa melakukan sesuatu karena dia tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan. Jadi Makla tuh itu memorinya tuh. Memorinya. Iya. Nah, Untuk istri-istri. Untuk istri-istri, bagaimana kemudian ada kata Nabi Muhammad ada satu Udah nunggu. takutnya Bib kalau dibilangin ya itu mah Siti Bunda Khadijah bukan kita. enggak, makanya kemudian dari sana Nabi Muhammad memberikan Masih orang udah terharu, udah apa yang masih makanya dari dipikirin. sana Nabi Muhammad mengajarkan kepada para istri bahwa ada satu pintu yang paling mudah bagi istri untuk masuk surga, yaitu mendapat ridho dari suaminya. Tapi suami yang tahu diri. Nggak apa-apa. Yang suami yang tahu dirinya nggak mau ditanya. Nah, tahu diri itu yang kayak apa, Bib? Suami yang tahu diri itu harus yang kayak Ya, gimana? tahu kewajibannya dia dan Kewajiban, tahu haknya insya Allah. istri. Contohnya lah, hal yang paling sederhana. Di Indonesia ini kan seringkali kebiasaan yang belum tentu benar itu dianggap benar. Padahal kebenaran yang harusnya dibiasakan kan. Nah, diantaranya ya, ada banyak hak-hak istri yang kita nggak sadari. Misalnya yang paling sederhana aja, tugas istri itu kepada suami itu cuma 2 sebenarnya dalam Islam. Pertama adalah melayani suami untuk kebutuhan-kebutuhan biologisnya. Makanya istri yang main-main soal ini itu bahaya sekali. Misalnya mainin, nggak gue kasih jatah lu, itu kewajiban seorang istri, kecuali dalam keadaan yang istrinya sakit atau kalau nggak mood ya berarti kita yang harus Dance depannya. kita yang merayu. Kemudian yang kedua adalah minta izin. Bahkan saat berpuasa sunnah pun seorang istri harus izin pada suaminya.
tidak boleh keluar rumah kecuali izin kepada suaminya ya. Kecuali emang yang udah rutinan kayak ngantar anak sekolah dan lain sebagainya. Nah, di luar itu nggak ada udah tugas istri. Maka nyuci piring, nyuci baju, ngebersihin dapur, masak, itu semuanya bukan tugas istri. Karena itu seorang suami kalau nggak mau bantuin istrinya untuk semua pekerjaan domestiknya, pekerjaan rumahnya, dia wajib membayar ART, asisten rumah tangga, dari duitnya sendiri sebagai bagian dari nafkah untuk mendampingi istrinya. Di antara yang lain, menyusui bukan tugas istri. Kita dong. Karena Nggak keluar, Bib. Ngempos. Yang ada daki-daki dong. maksudnya seandainya istri itu minta gaji atas air susunya, maka suami harus bayar. Karena itu menyusui anak itu adalah kebaikan sedekah dari istri. Masya Allah. Dan karena itu ketika nanti anaknya sudah harus pakai susu formula, yang beli kan suaminya, harus pakai duit suaminya, itu juga nafkah dari suami. Terus kemudian merawat diri, kayak ke salon, kosmetik yang dasar-dasar itu juga kewajiban suami kepada istri, bagian dari nafkah itu. Tapi kan yang murah-murah aja, Bib, ya, nggak harus yang mahal kan? Betul. Iya kan? Betul. Jangan yang Kalau Korea lah. Kalau kita suruh beli istrinya nggak mau, itu kita nggak apa-apa. Bib. Wah, istri solehah tuh. Masya Allah. Kan kata saya, istri kan melayani sama berbakti aja sama suami, ya kan? Jadi harus nurut sama suami. Nggak nurut sama suami. Kalau suaminya aneh kayak lo, mah nggak usah nurut. Enggak, ya kan nggak aneh. Kalau di rumah saya nggak aneh, Bib. Kan saya bilang sama istri saya, Bib, harus berbakti sama suami, harus nurut sama suami. Kalau nyuci piring kan bukan tugas suami, cuman kalau suami nyuruh ya lakuin gitu. Sama Tadi kan udah diomongin, itu bukan tugas istri. Bukan tugas istri. Iya, kecuali bayarin ART gitu kan, Bib. Kalau nggak mau pakai ART, Bib, nggak apa-apa ya, bagus. dia Artinya maunya sendiri. Artinya dia baik banget kan, sehingga kita harus lebih respect lagi kepada dia. Sama kayak kalau dia nggak mau ganggu kita yang sedang tidur saat menyusui anaknya ketika malam, berarti dia baik banget kan. Seharusnya kita hadir juga kan sebagai support sistemnya. Berarti dia baik banget, artinya kita juga harus respect kepada dia. Lebih baik. Bib, kalau misalkan kayak gini, Bib, ada misalnya kita ngomong nih, alhamdulillah rumah rapi, ada mertua lagi datang. Gimana? Itu rumah saya, Bib. Kalau nggak ada mertua nggak rapi. 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 Sekarang udah rapi, Bib. Sekarang aku udah mau pulang langsung rapi. Tapi emang kan bahasa cinta itu macam-macam. Macam-macam, Bib, ya. Bahkan saking macam-macamnya bahasa cinta, sampai bohong aja itu diperbolehkan sebagai bagian dari bahasa cinta. Kita nyebutnya kan gombal. Seandainya tidak ada bohong yang diperbolehkan oleh Nabi Muhammad, maka mungkin semua suami dan semua istri di dunia ini masuk neraka tuh. Karena saking seringnya berbohong dalam pengertian gombal. Membahagiakan. Ya kayak, oh istriku, kamu wanita tercantik di dunia, udah pasti bohong kan? Iya. Karena kan ada. Ya iya dong, kan pasti bohong. Ada yang lebih. Iya, tapi Siapa? tidak sebaik. Siapa? Tidak Kalau lu siapa? Ada di HP ini. Kan biasanya ada ini, ada apa? Katanya ada celebrity crush-nya. Enggak, Bib, saya Ada nggak? kalau ngelihat ini juga cewek, kata orang-orang cantik, buat saya enggak sih gitu. Kalau yang ekstra semalam? Itu sama putih. Bajunya, Bib. Oh, bajunya. Cowok juga, Bib. Cowok. Iya, baju cowok putih. Lebih aneh nggak, Bib? Mungkin mengagumi bajunya keren. Iya. Kalau Rismo gimana sih biasanya gombalin? Kalau itu gue soalnya jarang gitu gombal sama istri gitu. Iya, kalau saya paling saya gombalin aja. Gimana gombalnya? Ajarin. Sayang, kamu itu seperti bidadari. Artinya? Hmm? Artinya? Bi. Bibirmu. Hah? Kok di lagi? Da. Bibirmu Da. dalam Da. dari Ri. sanubari.
Bibirmu dari dalam sanubari. Nah, nih Bib, ada pertanyaan lagi Bib. Tadi kan soal istri. Kalau soal kita bertiga nih Bib. Kemarin kan alhamdulillah kita bertiga puasa Arafah lah. Wih, Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Aman ini mah tahun setahun. Sekaryawan ke ini depan. banyak Bib. Banyak Bib, kita Jadi agenda bukber kantor. sampai kayak Agenda sampai kantor. kayak puasa Ramadan karena ada bukber gitu Bib. Jadi Bib. Kok bisa Tadi- tiba-tiba puasa Arafah di sini? Iya, karena program kantor, Beb. Oh, ada program. Sebulan sekali Campaign, puasa Arafah, campaign. sebulan Nggak sekali. nggak bisa. Arafah sekali doang. Setahun sekali. Kalau mau yang ini kemarin Asyura gitu-gitu. Iya, deh. Tasu'a. Gitu. Tasua saya enggak, Asyura enggak saya. Terus selain Arafah yang lo sunnah apa? Sunnah. Puasanya. Arafah doang Bib kalau saya jujur Bib. Saya Arafah doang nih tahun ini. Tapi kan lu Cuman, dapet ini apa ya? Dapat apa lu, Pak? kalau Lailatul Qadar mah alhamdulillah. Ini. Ramadan kemarin. Dari mana Ciri emang? orang mendapatkan Lailatul Nah Qadar itu apa? saya juga Lebih penasaran Bib. Dia cuma bilang adem doang, bener nggak sih? Ada ngerasa tenang, Beb, ngerasa lebih mau beribadah lebih baik. Hari lagi. keberapa itu? Gua 2 kali kan. Ini hari Mana ada Lailatul Qadar 2 kali. Bib, bener nggak Bib? ya kan kita berasa. Yang pas kita nginep di masjid tuh. Iya. Tidur Ya di berarti masjid. harusnya dia juga dapet dong. Lu ngerasa adem juga nggak? AC-nya gue dinginin banget. Gua pas pulang tuh, waduh ini tenang banget, ini ngerasa lebih baik gitu, Beb. Yang pas lu dapatnya yang pas kita makan mie gacoan apa yang kosongan? Kosongan. Oh, kosongan. Yang nggak makan mie yang gacoan. nggak makan. iya. Kan Kalau mie gacoan pedes kali ya, makanya Iya. nggak fokus ya. apa yang nginep di masjid? Ta'aruf. Taruh, bukan taruh. Taruh. Ini apa? Itikaf. Itikaf. Kayaknya nggak dapat Lailatul Iya. Qadar deh. Tahu Bib, makanya nih coba. Saya bener nggak Bib bisa kayak begitu Bib? Iya, Bib. Sebenarnya di Al-Quran sendiri itu dijelaskan di ujung surat Al-Qadar sendiri tentang ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Gitu kan, inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alf syahr tanazzalu malaikatu wa ruh fiha bi rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya dia merasakan damai dengan semua masalah pada dirinya, dia tetap merasakan damai dan dia selalu memberikan kedamaian dan mendamaikan orang lain. Itu. Kemudian merujuk kepada hadis Nabi, kata Nabi, itu orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka Jibril turun ke bumi dan bersalaman dengan dia. Karena itu kita tuh kalau bulan Ramadan harus banyak bersalaman dengan orang-orang dengan husnudzon, prasangka baik bahwa dia mendapatkan malam Lailatul Qadar sehingga kita kecipratan keberkahannya. Oh gitu. Nah, cirinya kata Syaikhul Qadir Jailani. Habib dapat. Habib dapat nih. Nah, cirinya kata Syaikhul Qadir Jailani itu adalah 2. Tinggi. Pertama hatinya hatinya bukan lembut. fisik. Hatinya lembut. Hatinya lembut. Dan dia suka menangis. Karena kelembutan hatinya jadi Tapi saya emang suka nangis, Beb. bukan nangis karena apa-apa. Dunia, bukan tapi karena duniawi ya? Iya, nangis karena ingat dosa. Masa ini dapat Lailatul Qadar? Masa begini makan Lailatul Qadar? Masa kepedesan makan sahur? Berarti kalau orang yang ngaku-ngaku dapat Lailatul Qadar bisa dikategorikan nggak, Bib? Kemungkinan sih enggak ya. Kemungkinan sih enggak ya. Yakin. Soalnya kenapa? Yakin, Hal-hal gitu tapi itu dia yakin. disebutnya syatahat. Apa tuh? Jadi Syaitan? syatahat itu muntahan. Jadi hal-hal yang sifatnya kemuliaan kita itu biasanya kita simpan. Bahkan nggak diingat. Makanya kita kan diajarkan tentang diri kita. Ingat dosanya, lupakan pahalanya. Tentang orang lain, ingat kebaikannya, lupakan keburukannya. Nah itu biasanya disebutnya syatahat. Biasanya yang bercerita tentang karomah-karomah itu karena akhirnya nggak sengaja keluar. Karena karomah itu pertama ya, nggak bisa diteladani kan. Ada orang bisa begini mendapatkan karomah ini dan itu kan nggak bisa diteladani. Yang seharusnya diceritakan kan cara mendapatkannya, ilmunya. Dan yang kedua, kalau ada orang punya karomah, kenapa cenderungnya untuk disuruh disimpan oleh salah satunya Syekh Abu Bakar bin Salim itu bilang uktum hawana in aradta ridona. Kalau kamu mau dapat ridho aku, semua kelebihan-kelebihan ya itu rahasiakan. Jangan dikeluarkan. Yang dikeluarkan ilmunya aja. Saya nggak mau bilang-bilang lagi dah. Saya nggak mau bilang. Saya simpen di dalam. Apalagi Bib, Terlanjur saya nggak percaya. Nggak boleh dikontenin Bib ya? Jangan dikontenin ya kalau Jangan punya. dikontenin. Kalau salat distoriin, Bib, minta distoriin. Tergantung itu. Itu ebel. Tapi lu repost. Jadi karena kenapa juga kalau diceritain akhirnya kan orang ngerasa wah ini manusia super nih, wah ini hebat. Akhirnya peran sebagai teladannya itu nggak jalan. Wah
berarti akhirnya berjarak dengan orang lain kan. Nah, kalau sholat sedekah dikontenin itu bisa jadi boleh. Motivasi. Motivasinya adalah untuk ngajak orang lain ikut bersedekah atau ikut sholat. Jadi dakwah gitu motivasinya. Makanya kata Al-Quran, in tubdu shadaqati fa ni'mah. Ya, kalau kamu mempertontonkan kebaikan kamu, boleh untuk syiar. Tapi kan kalau tidak menunjukkan lebih baik, karena kalau menunjukkan kan tantangannya jangan sampai riak kan. Nah itu masalahnya kontrol hati itu kan Susah. susah. Makanya kadang kayak saya nih BPS itu pengen nyembunyiin, kayak saya bisa hujan, bisa apa hujan? Berhentiin bisa hujan. berhentiin hujan, nyembuhin orang kesurupan. Tapi kadang sama teman-teman dipaksa suruh minta tolong. Itu gimana, Bib? Saya kan pengennya jangan lah, Dia udahlah. bisa hujan berhenti. Gitu-gitu, Bib. Tapi kayak dia nih nggak percaya gitu. Orang kesurupan sembuh. Udah 2 kali tapi Gitu. ketipu sama saya. Bukan ketipu. Orang Bib. saya suruh pura-pura kesurupan, dia langsung Oh disangkanya beneran. Tapi kan itu bisa mau masuk beneran, Bib. Kayak gitu. Karena mancing bercanda gitu kan mancing, Bib. Yang sekitar-sekitar kita gitu. punya kelebihan masing-masing. Astagfirullahaladzim, gak ada kelebihannya. Iya. Jangan dibilang ada istri. Dia bisa suara Patrick, Bib. Oh iya. Iya, dia bisa suara SpongeBob. Kelebihannya dia. Nah, ini gue pancing nih. Jarang loh. Lu biasa keluar sendiri. Coba. Iya, kelebihannya. Saya juga. Hai Habib. Ayo Habib. Patrick. Siapa itu? Patrick. Dani. Dani siapa? Dan ini Aditya. Halo. Habib kaget. Edit aja lagi nggak ini. Tapi kan Dani kan. Iya, kan impersonate kan. Iya, Impersonate. Duduk juga kan gini duduk gitu. Udah. Berarti sidon komedi. Saya nggak tahu. Habib nonton final ya. Oh, nonton final juga nonton. Bukan stand up comedy ya? Habib nonton final ya. Tapi aku kemarin diajakin ini Mas Mansuri. Ya. Itu ketemu dengan Ayah Mansuri. Itu ketemu dengan 1.000 Di Bogor kan, Bib? Iya, 1.600 Saya tiap orang tahun dengan biasanya masalah sana, mental. kemarin nggak bisa. Jadi silaturahmi nasional Rumah Istimewa diganti dulu kan Rumah Mans. namanya Rumah Rumah Mans kan, mengacu kepada Mas Mansurinya. Tapi sekarang diubah jadi Rumah Istimewa agar nggak nempel ke Mas Mansuri. Jadi semua bisa berkontribusi gitu. Dan motivasi semua orang untuk ikutan ngurusin anak-anak difabel. Wah, itu 1.600 orang Dari luar difabel. kota itu, Bib, berangkat Dari semua. berbagai luar kota, luar pulau ke sana. Kelihatan banget bahagianya gitu. Dan itu pahalanya sih. Saya kan lumayan deket, sering ketemu sama Mas Mansuri, ya, Abang Mansuri. Mansuri. Ya. Dia, saya pernah nanya gitu, ya ayah nggak ini seneng kayak gini-gini. Wah kalau nggak seneng nggak mungkin kuat po, ini liur di mana-mana baju kayak gitu-gitu. Harus seneng lah kita gitu. Jadi kita tuh maksudnya manusiawi ya, orang kalau yang nggak punya motivasi yang kuat atau nggak terbiasa atau nggak tulus hatinya, itu gimana sih kan ada beberapa sakit yang mungkin secara manusiawi kita ngerasa, gua nggak bisa nih sama dia. Kalau Ayah Mansur ini, semua dipeluk-pelukin. Ada Orang HP-nya isinya, Beb. Kalau nongkrong isinya ada yang kontrol, ada yang transferin orang kontrol, ada yang belum bayar listrik. Iya. Terus dibantu nggak mau. Iya. Kita misalnya ngasih ke rumah istimewa gitu, mau kasih, wah nggak mau, takut timbul fitnah kata dia. Takut nggak aman. Karena nerima sumbangan apa gitu, takut. Takut dianggap iya, komersialisasi. Iya, makanya jadi dia nggak usah pakai duit yang ada aja. Cuman jadi banyak kan duitnya. Karena butuh biaya gede kan. Iya. 1.600 orang, Bib. Kemarin aja 1.600. Kemarin itu. Itu yang datang doang, total 2.000-an. Total katanya 3.500 Iya, orang itu sama pendamping-pendampingnya gitu. Itu macem-macemnya orang ada di sana, kemudian mereka dididik, dilatih untuk menampilkan sesuatu sehingga mereka bangga. Dan mungkin berapa ya? Separuh itu konten kreator yang udah mandiri dengan kontennya. Karena ngumpul punya rumah, dia jadi pede, dari live TikTok tuh gitu banyak yang nyawar, jadi bisa hidup sendiri. Dan prinsipnya bagus. Prinsipnya kalau mau ikut Rumah Istimewa itu 2. Pertama adalah memaafkan orang yang pernah jahat kepada mereka. Jadi kayak mungkin ayah dan ibunya yang membuang mereka ketika kecil karena mendapatkan mereka udah difabel, atau orang-orang yang membuli mereka, temennya atau bahkan gurunya atau siapapun di lingkungannya gitu. Kemudian yang kedua juga ya
harus saling solid di antara mereka. Karena kalau bukan saling solid di antara mereka, kita nggak bisa terlalu jauh berharap kepada orang-orang yang merasa dirinya normal itu kan. Oh, jadi cuman itu jadi mereka bahagia banget semua. Iya. Senyum banget. Jadi seneng banget. Paris Fernandes. Paris Fernandes Dia juga. datang ke sini tuh ayah yang ngurus sampai sekarang udah jadi banyak yang gitu, anak-anaknya kebetulan banyak yang udah sukses juga. Paris. Enggak. Fernandes. Tapi kan Enggak kenapa-kenapa dia. Iya, tapi kenapa-kenapa. banyak Cuman, juga yang nggak kenapa akhirnya yang sih- susah. Ya tapi sebenarnya harusnya ada tadi jembatan kan- dulu. iya. Nggak semuanya ini anak-anak Iya, istimewa. astagfirullahaladzim. Maksudnya ada Sorry. Iya, dia bingung, kaget. Iya, banyak ada teman, ada konten kreator juga waktu itu yang video call sama kita kan, sama Iya, gua kan iya. waktu itu ada si Iya, sebenarnya akhirnya kayak Paris Fernandes itu akhirnya tergabung di Rumah Istimewa tuh untuk justru bantuin ya. Iya. Bantuin Masih ngedidik untuk mereka balas untuk budi jadi juga konten gitu ya. kreator, terus balas budi dan lain sebagainya. boleh tuh kapan-kapan sana tuh. Yang parah Rispo diundang nggak datang. Nggak, saya baru tahun kemarin nggak datang. Biasanya datang terus saya. Oh iya. Kemarin nggak bisa. Di Bogor kan, Bib? Selalu di Bogor karena satu hotel itu Disewa semua untuk dia. karena kan banyak tuh. Jadi Ada yang 1000 palanya lebih kamar segini. kan? Ada yang selang-selang semua. Udah datang. Ada macam-macam orang lah pokoknya dari yang fisik sampai yang mental. Dan ketemu mereka itu akhirnya bikin kita pertama bersyukur. Kemudian yang kedua belajar melihat orang seutuhnya bahwa ada yang memang memiliki kekurangan di sini, tapi gue selalu bilang mereka itu bukan orang berkebutuhan khusus, tapi orang berkemampuan khusus. Pasti ada kelebihan-kelebihan gitu. Iya. Ternyata ada yang lebih ini, lebih itu. Ada yang nulis, sudah ada nulis film, baru nggak punya tangan gitu. Terus ngelukis yang banyak tuh. Terus nulis buku, nari, nyanyi, musik, ada yang iya, senang musik. Jadi Ya mudah-mudahan Gejeles bisa itu ya, bisa jadi nggak sih itu buat nyapuin apa tuh Rispo yang ya. tadi. Panjang nyapuinnya. Tapi dia sebenarnya sering datang waktu itu dia video call Iya. saya pas lagi sama Ayam. Iya, sama Ayam Mansuri Iya. kan. Karena kantornya kan deket sini, BSD. Oh, Konten Iya. juga kan konten di sana juga kan Iya, ada. konten. konten sana. oh. Gitu. Dikontenin orang-orang seperti itu. Enggak, bikin Dia yang channel dikontenin. YouTube. Dia yang dikontenin, Saya yang Bib. dikontenin. Dia di story saya lihat banyak banget teman-teman konten kreator ngontenin dia. Oh iya. Iya. Oh ada Bang Rispo gitu maksudnya Bim. Oh, gitu. Iya. Orang baik Iya. ini, Bib. Orang baik dia mah, Bib, bener, ini, Bib. Bib. Iya, alhamdulillah. Tapi emang kalau secara mental kok ada orang baik? Iya. Harusnya kok enggak lah, bayaan lu ya. Harusnya Iya. gitu Bim ya. Tapi kalau di Gejeles paling baik Hibzi Bim. Kagak lah, gua mah nggak ada. Ye, waktu itu anak-anak sekantor pernah di-challenge sholat dibayar sama Hibzi. Bayar. Iya. Seminggu. 150 kalau dia full 5 waktu. waktu. 5 waktu. Dan gimana harus ada tuh? videonya. Ya bagus dong. Iya. Artinya kan untuk ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak orang kepada Tuhanmu bil hikmah dengan cara-cara yang kreatif salah satunya. Sabar dulu, yang ini dulu. Ini dulu, ntar duit baru. Sampai Bib, anak-anak bener mau ikut 150, sampai saya bilang, gua kasih 300 tapi jangan sholat, dia tetap sholat, tetap Ini parah nih. Ujian ya Bib, ujian. Anda iblisnya berarti. Ternyata mereka tidak tergoda. Oh gitu. Iya kan? Tapi jadi minta naik, jadi minta 200 ya gua 200 Ayo, lah, naikin Bang. lagi, Bang naikin. Rispo aja nggak sholat 300, gede gitu. Ya udah kalau nggak mau kata gua. Ini orang emang suka ngancurin, maksud saya kan biar ini dulu membangun kebiasaan kan, Bib, membangun Iya, kebiasaan. Nanti kan nggak ada duitnya. Ya kalau syukur-syukur lanjut, kalau nggak ya udah terserah mereka gitu. Iya, artinya pokoknya selama cara-caranya bukan cara-cara yang diharamkan dalam agama, segala upaya kreatif itu untuk ngajak orang kepada kebaikan ya itu bagus dong. Oh. Bahkan Allah aja pakai save and ini kan punishment. Reward and Iya, reward punishment and kan. Misalnya ya kalau lu sholat masuk surga, kalau enggak lu masuk neraka. Walaupun kemudian diajarkan dalam spiritualitas Islam tuh para sufi bilang misalnya Robi al-Adawiyah, seharusnya lu sholat itu bukan karena takut neraka atau ingin surga, tapi sebagai bentuk syukur. Sebagaimana sholatnya Nabi yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi kamu kan udah dijamin masuk surga, kenapa masih tahajud atau sholat-sholat sunnah gitu. Kemudian kata Nabi, aku ingin jadi abdan syakura, hamba yang tahu diri, bersyukur atas semua karunia yang Allah berikan kepada aku. Tapi bahwa masih karena takut neraka boleh, karena ingin surga boleh, karena
duit juga motivasinya, tapi utamanya ya harus dibalikin karena sholatnya. Cuman triggernya ya karena sesuatu yang masih untuk, ya kan walaupun kadang orang udah dewasa, tapi masih anak-anak Iya. pikirannya atau hatinya. Tapi waktu itu Bib ya, ada satu orang ya, bener-bener, ini udah lu nih, 200 deh lu. Wah, enggak lah gua gitu. 300 bahkan seminggu. Enggak. Tapi akhir-akhir ini gara-gara cewek dia sholat banget, Bib. Gimana kasih 300 nggak mau? Dulu 300. Dia beda, Sampai Bib. mit-amit dia mit-amit deh gitu. Gimana Sekarang tuh? gara-gara cewek sholat bahkan puasa Arafah, Bib. Gimana Iya. tuh, Bib? Ya bagus dong, berarti kan akhirnya ceweknya itu justru kalau lo mau tahu, Bib, Kayaknya yang ini lapar banget ya. Dari saya paling kotor. Habib aja belum makan apa-apa. Ini kan buat tamu kok. Ini nggak ada makanan. Iya, sabar. Kan lagi ngobrol. sampai Iya, Bib, lanjut. kalau lo Ditaruh. Iya udah, nanti aja. Gimana, Bib? kalau pengen tahu pasangan itu tepat nggak untuk kita nikah, ya dipertahankan nggak, ya lihat kalau sejak kenal dia lo menjadi lebih baik, maka itu pasangan yang terbaik untuk lo. Tapi kalau misalkan dia kan bisa, Bib, kayak pakai topeng, Bib. Iya, Sekedar iya, untuk kalau dapat. pura-pura. Sekedar Iya. untuk dapat aja dulu Untuk gitu, dapat Bib. gimana tuh, Gimana Bib? tuh, Bib? Ya itu urusan dia dengan dirinya sendiri aja. Tapi tetap harus hati-hati kan si ceweknya ya, Bib ya. Tetep lah. Iya lah, jangan sembarangan Kalau juga. pakai pakai anting habis itu kaos babi, Bib. Tapi cowoknya pakai anting sama kaos babi. Terlalu Ceweknya pakai baju kuning. terlalu mengarah. Jadi makanya Allah tuh di Quran bilangnya inna ba'dadh-dhonni ismun. Sebagian dari dugaan itu dosa. Suudzon itu dosa. Tapi sebagian dugaan yang lain nggak dosa. Kalau dugaan yang berdasarkan dengan fakta, misalnya, Ya. oh ada cowok nih jadi rajin sholat, tapi dia baju babi, Anting. pakai anting, Kalau ada festival di Tangerang minum kemarin. tatuan, Tatuan. mabuk. Mabuk. Pokoknya babi sama orang-orangnya udah tuh. Iya, Masa lo mau nikah sama babi? Alaknya terdapat babi, alak babi. Lah ya lu ngomong-ngomong lanjut ngunyah lu. Alasan doang. Alasan pengen doang. Punya sambil ngina orang. Tapi kalau misalkan sholat, Bib, misalnya nih, kita satu kantor, yuk kita banyak-banyakan sholat. Tapi daftar ya gitu. 500-500, ntar yang paling banyak dia yang menang. Astagfirullahaladzim. Arisan sholat, Beb. Ya, maksudnya kan cara-cara yang kreatif kan maksudnya bisa kok, Bib, kayak gitu. Bib. Itu mah udah judi. Agama melarang judi, ini menjudikan agama. Gak boleh. Jangan ya semua. Tapi kalau buat perlombaan yang positif gak apa-apa. Malah kata Al-Quran, fastabiqul khairat. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan. Asalkan niatnya baik, tujuannya baik, dan jalannya baik gitu. Tapi kalau caranya yang kayak judi mah Jangan lah ya. Iya itu apa tolol lah. Amit-amit. Ini Bib, soal judi nih. Ini enggak, tapi ini bukan ini ya, beneran nih, Bib. Misalnya satu komplek kita nih. Terus ada iuran untuk atau uang pendaftaran untuk lomba. Nah, nanti dari lombanya itu dibelikan hadiah. Itu hitungannya berjudi nggak, Bib? Itu nggak boleh, itu judi. Itu judi ya? Iya, Oh. kalau hadiahnya dari uang pendaftaran itu menjadi judi, nggak boleh. Karena Salah ini kan satu banyak judi yang- 17 Agustus nih, biasanya ada yang kayak gitu-gitu. Bib. Betul, kalau dari uang pendaftaran itu masuknya judi. Sama yang sering nggak orang pahami, padahal itu judi. Dan ini bisa sangat bahaya karena menyasar anak-anak kita adalah permainan japitan itu. Oh. Itu haram tuh, judi karena masuk. Lebaran ya, lebaran. Japitan tuh. Japitan buat anak kecil tuh yang ngek, itu judi. Permainan japitan apa? Tapi Bib? kalau niatnya emang cuman Judi. buat begini-begini doang nggak dapat, boleh nggak, Bib? Ya, Enggak. itu mah udah judi tolol lagi. Jutol. Judi tolol. Tapi sekarang bola aja gitu kan. Bola tuh kalau dulu kan keindahan. Iya. Kalau kita balik lagi ke Piala Dunia, bola itu dulu keindahan. Kita melihat Samba, kita melihat Pele, kemudian- Jaipong. Nggak ada. Bukan tarian-tarian Nggak ini. ada. Tiki-taka, Sama tiki-taka. tiki-taka. Dulu keindahan kan, seperti yang kita lihat pada Pele. Kemudian bergeser ke kemenangan. Iya. Sehingga kita lihat bagaimana Materazzi curang ke Zinedine Zidane Zidane. hanya untuk menang.
Dan sekarang bergeser lagi jadi perjudian. Nggak apa-apa nggak indah dulu, yang penting menang. Sekarang nggak apa-apa nggak indah, nggak apa-apa nggak menang, yang penting judinya oke. Astagfirullah. Ya kan sampai judinya sekarang udah bukan lagi skor kan. Oh, Cornelnya berapa kali? Iya. Iya. Masa kemarin gue jadi kalah kan? Berarti main. Berarti. Enggak, sekarang diceritain kan. Keluar gua Beb, diceritain. mending Habib keluar dari grup ini. Berarti lu juga. Fitnah Habil. Udah fitnah lu juga ada lagi di grup. Enggak, sekarang kan judi udah mulai aneh-aneh. Iya. Sebenarnya dari zaman dulu ya, kayak ada judi motor Lewat. yang lewat ini. Wah, itu Plat nomornya berapa? plat nomornya. Makanya kalau dibilang judi itu utamanya adalah soal kesadaran. Mau aplikasinya udah dihapus apa kalau kesadarannya belum terbentuk, ya ada aja cara untuk tetap berjudi dia. Sweet aja bisa, Beb. Sweet. Pengalaman banget. Iya, dulu, Beb. Sekarang mah udah nggak gede-gede. Sekarang udah Tetap, tapi tetap berarti kalau gitu. Cuma nggak gede. Iya, tapi tetap kalau kayak begitu. Iya kan, bola sekarang Nggak kan mau saya. gitu. Bahkan kalau kita ngomongin bola juga yang penting kemenangan kan. Akhirnya salah satu fase selain Materazzi itu adalah Maradona kan. Yang Iya, pakai hands. tangan Iya, setan God, kan. yes, God hand. Dibilangnya tangan Tuhan lagi. Iya, tangan Tuhan. Padahal tangan setan. Iya. Tuhan yang mana lagi ya maksudnya itu ya? Enggak tahu. Iya kan. Tuhan siapa gitu? Masa bilang tangan Tuhan sih? Tuhan kan baik-baik ya. Betul. Seharusnya itu tangan iblis karena itu kan kecurangan. Ada yang diikat tangannya, ada yang apa? Makan lagi Mas. Gitu deh. Iya. Tapi gimana Bib kalau apa kayak bola tapi ada kecurangan sedangkan di mata wasit enggak. Tapi kan nggak mungkin dia ngaku, sebenarnya gue kena tangan tahu gitu. Gimana tuh Bib kalau di sepak bola kayak gitu? Loh, kalau di hukum Indonesia atau hukum pada umumnya, delik itu kan ada dua ya. Iya. Delik umum sama delik aduan. Delik aduan tuh orang ngadu ke penegak hukum bahwa si A atau si B melakukan kejahatan. Kalau di Islam ada delik ketiga, delik akuan. Jadi seseorang datang mengaku kepada Nabi Muhammad bahwa dia telah hamil dari hasil perzinahan. Kemudian Nabi Muhammad berpaling sampai ke 4 arah mata angin karena kata Nabi mungkin kamu lupa aja, mungkin kamu begini-begini karena Nabi mau mengampuni dosa orang yang berzina karena dosa zina itu kan harus disaksikan secara langsung proses perzinahannya baru kemudian terkena hukum. Kalau udah menikah berarti harus dihukum mati dia. Nah kata Nabi enggak Nabi kata dia saya memang betul-betul berzina. Ya udah kata Nabi nanti kalau kamu 9 bulan sudah lahir anaknya baru balik ke sini. Nabi berharap ini orang nggak balik karena Nabi mau memaafkan orang ini kan. Kemudian 9 bulan dia balik. Kemudian kata Nabi, ya udah nanti kalau anakmu sudah gak minum susu dari kamu, udah gak lagi butuh kamu, 2 tahun lagi baru kamu datang ke sini. Dan akhirnya 2 tahun kemudian dia datang udah pegang roti anaknya sebagai simbol udah gak menyusui si anak ini. Kemudian Nabi hukum perempuan ini dan ketika menghukum salah satu sahabat menghina, dasar pezina dia sambil dilempar batu. Kemudian kata Nabi, jangan hina dia karena pahala tobatnya dia kalau dibagikan kepada orang-orang Madinah, niscaya orang-orang Madinah ini akan masuk surga. Jadi kalau di Islam itu ada delik pengakuan, akuan bukan cuma aduan. Jadi kita ngaku. Nah kalau kita mau pakai prinsip Islam, sebenarnya seharusnya kalau emang handsball ya ngaku aja. Maradona tuh ya. Misalnya waktu itu ya. Maradona. Misalnya gol gitu kan teman. Guys, jangan senang-senang dulu gitu. Gua kena tangan. Gitu Bib harusnya ya berarti ya. Iya kan? Dan udah senang-senang. Saya gelisah. Kayaknya itu bukan kena tangan deh, emang sengaja ditanganin kan sama dia. Iya, misalnya gelisah. gitu. Jangan senang-senang, jangan senang-senang daripada. Gelisah banget ini, nggak tenang. Kan orang kalau punya syarat tuh nggak tenang. Iya, kan, betul. biasanya. Atau misalnya dia baru sadar setelah berapa hari, setelah misalnya ya udah almarhum juga sih, misalnya gara-gara nonton ini gitu. Terus dikumpulin. Biasanya dia nggak tahu bahasanya deh kalaupun masih hidup. Ya, misalnya Tapi ada- emang jadi maksiat itu sebabnya kan nafsu. Nafsu itu kalau yang kaitannya sama maksiat itu ada 2. Ada nafsul ammarah. Nafsul ammarah ini kita nyebutnya nafsu amarah. Jadi kita melakukan kejahatan, kemudian kita menikmatinya dan kita tidak gelisah akan dosa yang kita lakukan. Ada nafsul lawamah. Ini udah lebih tinggi. Dia tetap melakukan kejahatan, tapi udah tidak menikmatinya dan begitu selesai dia itu gelisah sehingga kemudian langsung bertobat. Nah, beruntunglah orang yang kayak tadi Rispo bilang kan, melakukan dosa masih tapi dia udah mulai gelisah, nggak menikmati lagi dosanya.
Lu gitu, Bu? Iya, alhamdulillah. Berarti masih dosa dong. Enggak, maksudnya gelisah. Gelisah terus berarti. Gelisah kalau saya ngapa-ngapain gitu. Ngapa-ngapain apa? Misalnya mau judi bola gitu, gelisah gua. Ya, Oh, ya itu judi bola kan bagus. udah tahu judi bolanya itu bikin lu gelisah karena itu salah. Tinggalin. Ya tinggalin Iya, judi bolanya. iya. Jangan Tinggalin. biarkan gelisahnya yang terus-terusan. Misalnya kayak judi bola tuh. Iya, akhirnya saya enggak lagi gitu. Oh, gitu. Ngomong di sini Boris pernah ke sini ya? Ada yang nanda Boris tangan pernah tuh? kesini, iya. Oh, pernah. Semua yang tanda tangan di sini udah pernah kesini semua. Wika Salim. Oh, pernah ke sini. Iya. Kenapa diingat Wika Salim? Ya enggak itu ada di atas soalnya. Oh, ada. Pas Wika Pas Wika Salim pakai kesini, kacamata dia pakai hitam. kacamata hitam. Saya Takut takut- begini, Bib. Oh, gitu biar gak kelihatan. Menghindari. Bukan, saya menghindari, Bi. Padahal la taqrabu zina loh, bukan jangan zina, jangan dekati zina loh. Iya, saya enggak. Termasuk zina mata, zina mulut. Iya, saya Gua enggak. mah ngadep sini terus. Gua sih kalau saya mah kan harus ngajak ngomong. Bib. Oh gitu, gitu. Enggak, soalnya di studionya Ternyata Muslim nggak ada tanda tangan Boris. Oh, agak susah itu ketemu. Iya. Iya. Privilege di sini doang. Iya, di sini doang. Boris tuh nggak jarang ke Bintaro juga gitu. Enggak, di tempatnya Om Den malah dia punya Ke Warkopoli ini, mulu kerjasama. sekarang. Ke Iya, Warkopoli. nongkrong, Iya. Kotaro gitu-gitu. Ayo. Iya. Emang nggak akrab. Emang gak akrab, emang dari kan waktu itu kita masih satu grup. Iya. Dari awalnya kan dari situ. Iya. Emang Sekarang- awalnya gimana? Ya dulu kita satu grup. Sekarang grup itu sendiri, nggak ada orangnya. Bib, kita kemarin buka tadi siang kita buka question box buat teman-teman kalau mau nanya sama Habib nih. Oke. Gitu. Jadi ini ada warga-warga GJLS, orang-orang gak jelas nih yang mau nanya ke Habib nih. Oke. Ya, Habib boleh jawab nih, Bib. Yang pertama dari Genangar. Bib, kalau respon ajakan orang insya Allah padahal dalam hati nggak bakal datang itu gimana? Nah, itu kan sering tuh. Iya. Insya Allah, tapi dia juga tahu bahwa kayak gue nggak bakal datang sih gitu. Tapi dia jawabnya dengan insya Allah supaya menghibur gitu, menghibur temennya. Iya, jadi insya Allah itu bukan 99% nggak bisa, 1% kemungkinannya bisa. Sebaliknya, insya Allah itu seharusnya 99%, 1%-nya itu kita serahkan kepada Allah. Karena yang punya kuasa atas diri kita itu Allah, bukan diri kita sendiri. Itu awalnya Nabi Muhammad bilang bahwa oke, saya akan melakukannya besok. Kemudian Allah bilang, jangan katakan saya akan melakukannya besok, tapi katakan insya Allah saya akan melakukannya besok gitu. Jadi ketika insya Allah, kalau emang benar-benar enggak, maka justru kita akhirnya membawa Allah untuk kebohongan, double tuh dosanya. Jadi kalau nggak bisa bilang aja nggak bisa. Bilang nggak bisa aja. Jangan insya Allah, Bib. Iya, kadang kan gini, di Indonesia itu ada yang namanya etika, ada yang namanya etiket. Iya. Etiket itu kesopanan, etika itu nilai-nilainya. Nah, itu seharusnya satu kesatuan. Kalau di Islam disebutnya akhlak. Jadi bukan korupsi tapi sopan. Tapi korupsi itu tidak sopan gitu. Bukan, oh biar sopan gue bilang insya Allah. Padahal sebenarnya enggak. Jadi bukan hanya sopan santun itu bukan hanya basa-basi, tapi memang berangkat dari nilai yang kokoh gitu. Tapi kadang kan insya Allah tuh karena kitanya males sebenarnya, Bib. Tapi kan kita nggak mungkin alasan gue males nih datang nih. Ya disampaikan aja dengan kata Nggak lain, apa-apa, tapi nggak usah bawa-bawa nama Allah. Oh. Karena kalau bawa-bawa nama Allah kan akhirnya berarti kita membawa-bawa nama Allah untuk sesuatu yang rendah, apalagi sesuatu yang sifatnya maksiat. Berbohong? Misalnya Makanya- kita berbohong. Oh, apalagi. Gini aja deh, secara hukum kalau di Imam Nawawi dikatakan Bismillah itu tergantung apa yang dilakukannya. Jadi kalau Bismillah minum minuman keras, Bismillahnya pun jadi haram. Jadi langsung aja kalau Jangan. Jangan minum. Jangan gitu kesimpulannya. ya nggak bismillah. Maksudnya kan gini, Bismillah. Oh, karena gua udah bawa nama Allah berarti gua gak boleh minum. Gitu, bukan Gitu nggak usah bawa harus Bismillah. ya. Jangan langsung. Ini kesimpulannya suka ini ya. Suka yang diambil yang berdasarkan keinginan pribadi. bukan hukum. Tapi ya benar juga. Iya, Maksudnya seharusnya kalau mau minum minuman keras gak usah bawa-bawa Bismillah juga Iya, kan udah, jadi ya. nambah haramnya. Kayak insya Allah tadi. Ya kayak insya Allah tadi ya, Bib ya. Berarti Iya. jujur aja lah gitu. Duh, gue mager nih gitu aja, Bib ya. Jujur aja ya. Ya, Kayaknya nggak iya, bisa. nggak Di mesti. rumah aja gitu. Maksudnya tadi kan ada 3 dosa yang 3 kebohongan yang diperbolehkan oleh Nabi Muhammad. Pertama, bohongnya pasangan kepada pasangannya. Yang kedua, bohongnya kita terhadap musuh-musuh yang akan membahayakan kita, disebutnya strategi. Yang ketiga adalah bohong untuk mendamaikan orang, namanya diplomasi. Artinya bohong yang tujuannya untuk kebaikan itu diperbolehkan, tapi
dikemasnya kemudian sekiranya orang itu enak, gak usah bawa-bawa nama Allah, dan dikatakan walaupun nggak apa adanya, tapi dengan bahasa-bahasa yang sekiranya bisa diterima oleh orang. Misalnya bukan, mager gua, nggak ngomong mager gitu. Iya, tapi sesuatu tetap idkhalus surur fi qalbil ikhwan, membahagiakan hati orang lain itu tetap. Cuman cara-caranya yang tepat. Misalnya pernah Said Ahmad Al-Maliki di Mekah itu kalau orang umroh pada datang ke beliau. Ada kalau pada datang yang kenal selalu bawa kado, hadiah ke beliau. Nah, ada satu bapak-bapak yang nggak bawa kado karena nggak tahu siapa Said Ahmad dan nggak tahu tradisi membawa kado. Nah, akhirnya karena semua ngasih kado, pas jejeran ngasih kado semua, ternyata dia nggak punya kado. Apa ya hadiahnya? Dia punya coklatos di kantongnya. Kemudian coklat Geri coklatos. Dia kasih tuh ke Said Ahmad. Kemudian kata Said Ahmad ke asistennya yang ngerti bahasa Indonesia juga, bilangin ke dia, kamu saya marahin karena kamu kok ngasih tahu ke dia bahwa saya paling suka Geri coklatos dari Indonesia ini. Itu hanya untuk mujamalah diplomasi. Agar orang seneng. Jadi dari orang yang paling merasa rugi karena nggak bawa kado menjadi orang yang paling beruntung karena kadonya yang paling diapresiasi. Tepat justru, iya. Jadi pakai cara-cara yang elegan gitu. Ya berarti kalau misalnya ada ajakan temen nongkrong, mohon maaf gitu, jawabnya yang sopan aja ya. Iya. Saya mau sorry bro, umroh gitu. Jangan sore umroh. Dan saya doain di sana gitu. Paling mau, maaf nggak bisa, besok mau makan seafood gitu kan boleh. Iya bisa. Bisa. Boleh. Itu masih boleh. Aduh, bentrok lagi gue mau beli nasi uduk gitu. Betul. Bisa. Kan bisa, bro. Saya beli nasi uduk aja misalnya gitu. Beli nasi uduk aja ntar baru mampir. Abis itu gue mau beli ketoprak. Ya habis Gue beli ketoprak. nitip deh. Boleh sekalian. Gua tungguin. Sisa 1 ketoprak. Bagi dua deh. Bahkan belum berangkat. Belum berangkat kan. Ngajakinnya besok. Masa udah tahu ketopraknya sisa 1 pas lu dateng. Ya kan yang penting enak. Terus kan dia, lu ngaco nih. Iya. Ya udah, nggak usah alasan, nggak apa-apa kalau lu nggak datang. Iya. Oh iya jadi bener lebih baik. Oh iya jadi baik. Dan juga jadi introspeksi ke orangnya. Gue sekarang udah mulai jujur gitu kayak orang, Bib, pinjem duit dong gitu. Abi jawabnya? Gue bilang, kalau gue bilang nggak ada duit, lu Lu pasti ada, tahu ya. kalau gue bohong gitu. Jadi gue lebih sampaikan apa adanya. Iya. Misalnya, lu sering dipinjemin tapi bayarnya nggak tepat waktu, sering dipinjemin bahkan nggak bayar. Jadi introspeksi juga ke dia. Iya, Gue sekarang udah mulai gitu. Kadang gue kalau diajakin gitu, Bib besok kesini ya. Gue bukannya nggak bisa, gue besok lagi santai, tapi mohon maaf, itu bukan prioritas gue. Gue selalu bilang gitu. Maksudnya, gue ada prioritas sama keluarga misalnya, atau olahraga, atau apa gitu. Sama. Jadi akhirnya dia juga tahu, oh iya, orang tuh punya prioritas, dan plus juga orang juga, kalau mau ngundang orang, berarti lo harus sesuatu yang bermanfaat. Bener-bener, gitu. iya. Introspeksi Iya, juga ke dianya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Bib, dari Fazrian 23. Tadi ada dari Ronald, kok nggak jadi? Nggak jadi, bercanda pertanyaannya. Assalamualaikum, Bib. Perihal sedekah subuh, kita tuh baiknya sedekah kemana ya, Bib? Ya ke subuh. Waktu subuh. Oh iya, di waktu subuh. Biar Habib yang jawab. Iya. Jadi Boleh nggak kalau ini saya aja? oke. Coba kalau lo jawabnya gimana? Saya Kalau lo jawabnya gimana? Sayang gopenya. Habib nggak butuh itu. Habib nggak butuh itu. Disebut lagi. Habib itu pengen silaturahmi, pengen dakwah. Habib cuma pengen jadi orang baik. Nggak butuh Habib. Jadi soal apaan sih? Apa ini udah pertanyaan? Subuh, sedekah subuh. Oh, jadi kepikiran tuh. Oh, gope. Jadi kepikiran. Gue nggak tahu. Tapi nggak ikhlas loh ke situ. Ternyata Habib orang pengen Tadi bilang gope jadi mending nggak usah. Tadinya udah ikhlas nih gope jadi dikit. parah lu. Nurul kenapa mau ya? Gue nggak tahu kan. Kita kan sahabat. Iya, langsung sahabat. Langsung bawa sahabat loh. Iya, jadi sedekah itu pertama sedekah subuh itu sesuatu yang begitu mulianya. Karena kenapa? Kita mengawali hari dengan dua kebaikan. Pertama adalah kebaikan kepada Allah. Walaupun Allah nggak butuh sholat kita, tapi kebaikan kepada Allah dengan sholat subuh
atau sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh. Artinya tugas pertama dan utama kita ketika bangun itu adalah nyetor syukur kepada Allah dengan sholat. Dan yang kedua adalah hablum minan nasnya, vertikalnya dengan sedekah. Karena dikatakan dalam Al-Quran, seandainya mayat itu dihidupkan kembali dan boleh melakukan satu hal, pasti mereka memilih bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, tapi sedekah. Berbagi kepada orang lain. Begitu mudahnya sedekah, berbagi kepada orang lain. Dan kita mengawali hari dengan sedekah, insya Allah hari itu akan menjadi baik-baik saja dalam kaitannya dengan Allah, dengan sholat, dan dalam kaitannya dengan sesama manusia melalui sedekah itu. Nah, sedekahnya kemana? 2. Pertama dan utama, sedekah itu kepada orang-orang terdekat kita. Jadi mau sedekah subuh atau apapun bentuk sedekahnya, yang pertama dan utama adalah orang-orang terdekat kita. Keluarga. Itu yang keluarga, binatang peliharaan kita, tetangga kita, masjid terdekat, musola terdekat, pokoknya semua yang terdekat. Kantor. Nah, benar tuh tadi sedekahnya ke anak-anak kantor, sekalian dimotivasi untuk sholat. Itu. Kalau mereka udah selesai semua, maka diberikan kepada yang jauh. Cuman saran gua, memberikan kepada yang jauh itu sebaiknya melalui lembaga. Kenapa? Karena kalau lembaga itu punya data siapa yang tepat dan apa yang dibutuhkan. Kalau kita kan yang jauh kan nggak tahu. Kalau teman-teman kantor kita tahu, oh dia butuh ini, dia butuh itu. Kalau orang jauh kan kita nggak tahu. Nah, mending melalui lembaga. Jadi lembaga yang menurut kita yakini kredibilitasnya, yaudah lewat lembaga itu. Kalau Lebih lembaganya gampang juga kenapa-kenapa, sekarang ya udah. dari HP jadi gampang Dari HP. juga, jadi nggak Ini perlu ada nyari-nyari. tap-inan ke Belum ada. Belum ada. kirain. Belum ada, Bib. kirain. Jualin tapi Habib kan banyak brandnya. Enggak kan itu juga bagus banget tuh sedekah yang sifatnya online kan. Iya, Kadang iya. walaupun kita lupa gitu. Bahkan kadang ada temen gue sholat subuhnya aja telat tapi sedekahnya nggak telat karena kan Iya. auto debit Oh, kan. debit. Iya, bisa otomatis sekarang. Bisa otomatis kan. Jadi banyak kemudahan-kemudahan untuk sedekah. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk kita nggak sedekah karena kalaupun nggak punya duit, bedanya infak sama sedekah tuh itu. Infak itu sunnah untuk siapa saja dan bentuknya duit. Kalau zakat kan wajib dan untuk 8 golongan aja asnafnya. Kalau sedekah sunnah, bedanya dengan zakat dia sunnah. Kemudian untuk siapa saja bedanya dengan zakat itu. Dan yang ketiga bentuknya itu bedanya dengan infak, nggak mesti duit, nggak mesti harta. Apapun. Makanan, waktu, baju, nggak mesti harta. Oh, nggak bisa. Tenaga. Tenaga, waktu, ilmu. ilmu bahkan adalah idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain melalui podcast, melalui komedi dan lain sebagainya. Kemudian tabassumu kafi wajhihi kala kasadaqah, sedekah tersenyum kepada orang lain dan seminimal-minimalnya adalah tidak mengganggu orang lain. Karena siapa yang tidur Masuk ya. Iya, siapa yang tidur untuk menghindarkan diri dari maksiat, maka tidurnya itu ibadah. Masya Allah. Jadi lu kalau sekiranya bangun Jangan, ini kan nggak maksiat. Ini kan ini jus dakwah ini. Anda kalau tidur justru dosa. Ini kan dakwah. Ini kan ilmu. Dari tadi kan bukan maksiat. Jangan tidur lah. Jangan lebih parah. Maaf, Bib. Lanjut, Bib. Apa tadi, Bib? Ya itu. Oh. Jadi sedekah itu bentuknya nggak mesti harta. Pokoknya seminimal-minimalnya nggak mengganggu orang lain. Itu aja udah sedekah gitu. Kayak tidur. Daripada gangguin orang lain, gua tidur deh. Maka tidur itu bernilai pahala, bernilai sedekah. Dan sedekah utama ya kepada istri itu. Istri, kepada ibu, anak, kepada ibu. ayah, kepada anak, kepada kucing kita. Kepada pokoknya yang kelihatan kita deh. Iya, Bib. Kita lebihin kali 200. Biar 200-nya dihitung sedekah. Habib. Jangan. Kok jangan Ya Allah. Bener-bener gope Makanya aja. 1 juta jadinya. Enggak, Bib. Ada yang lebih membutuhkan. Bib. Gila nih orang. Gila nih orang. Iyalah. Iyalah lagi. Bib, tapi kan Habib kan ilmunya banyak, hobi Iya. baca buku. Iya. Tapi pernah nggak sih Habib tuh kayak ngerasa ada pertanyaan yang nggak kejawab, udah ditanya di ini ke mana-mana kayak gitu. masih Atau nggak punya keresahan apa Iya, akhir-akhir keresahan ini, apa Bib, yang gitu, Bib. Nah itu. Karena kita ada Bangpo. abang-abangan di sini. Orang Abang-abangan tongkrongan. Iya, dia Ada aduh di hidupnya udah 1000 tahun dia, Bib. saya panggilin ya Bib ya. Iya, panggil ya. Bang Po! Bang Po! Bang Po! Ah, Ini dia. Oh, ini Habib, Bang Po. Habib, Ini. Salim, Habib. Salim, Habib. Bib, langsung. Masya Allah.
Tapi Saya mah Habib banget orangnya. Bukan Habib. maksudnya Kita gimana sih? Habib. Saya suka banget Habib kali, maksudnya bukan saya Habib banget. Iya pas tahu dulu zaman-zaman masih kecil dulu gua tahun-tahun 70-an gitu Tahu Habib? ngaji ke Habib. Habib kan banyak. Oh, ngaji ke Habib. Cuma nggak enak juga. Kenapa, kalau- Bib? Kalau gak ada Rispo gimana? Oh iya. Panggilin Rispo dong. Mau Panggil Rispo Iya, dulu. dong. Iya, Rispo mana tadi? Po! Po! Rispo! Ngapa sih? Ada Bang Po tadi. Ada Bang. Saya nggak pernah ketemu Bib, papasan itu. Tadi ada lah. Iya. Mana? Bang Po aja Bang Po. Bang Po! Bang Po. Bang Po. Habib mancing. Habib mancing komedi. Tapi gua emang kalau sama Habib Jafar, Iya, dari hobinya mancing orang. mancing orang mulu. Dia suruh gue ceritain tentang punya 4 anak. Habis itu dia, duh pengen deh. Gitu cerita-cerita sedih malah ke Gue gue. nggak punya anak. Iya, malah jadi gue kayak, aduh, jadi gue yang merasa bersalah ini. Habib mancing. Iya. Ini pada ngomongin apa sih? Oh iya. Maaf ini Habib mau nanya nih Iya. sama Bang Po. Iya. Ya, silakan nak, silakan. Oh, Silakan apa-apa. nak, silakan nak. oh gitu. Berani banget. Jangan nak. Jangan nak, ini kan Habib. Iya. Apa, Itu- Bib? ini saya ada kalau di tongkrongan-tongkrongan tuh, gimana nyikapin orang yang adu nasib, Bang Po? Astagfirullah. Tuh sering banget tuh. Lu mah enak gitu. Iya, lumayan. Gue Nggak ada enak. seberapanya lo sama gue Iya, tuh, iya, gitu, iya. Bang Po. Itu bukan orang-orang itu kurang bersyukur aja itu mah kata gua itu. Jadi selalu membandingkan, selalu melihatnya ke atas, tidak mensyukuri apa yang dia punya. Gitu. Oh, Harusnya Bib, harusnya Bang Po. Bang Ya Po. bilang aja udah disyukurin ya. Gua mah enak lu enggak. Gitu. Itu mah syukurin bukan bersyukur kitanya. Gua mah enak, lu mah enggak. Itu mah syukurin lo gitu jatuhnya. Bukan syukurin itu kan Ya harusnya. dari tipis, syukurin bukan memang beda tipis. Gitu. Saya pernah tuh nongkrong sama pemuda tersesat zaman dulu, terus ada pertanyaan yang nggak kejawab juga. Apa tuh, Satu Bib? lagi nih, Bang Po. Apalagi kesah ya. Apa Bib? Jadi kan kata Nabi Muhammad tuh kiamat hari Jumat ya. Iya. Negara-negara yang udah Sabtu gimana ya, Bang? Nah kan ada beda-beda Iya. waktu. Ada yang masih Beda-beda Kamis waktunya. mungkin, Iya. ada yang udah Sabtu. Gimana tuh? Gimana? Apakah kiamatnya muter gitu kayak grrrr Iya. gitu? Enak kan yang masih Sabtu kiamatnya, ternyata Udah besok tahu. kiamat, ayo kita tobat semua. Gimana tuh? Kalau untuk menyikapi itu, kiamat itu serentak. Oh serentak. Tapi Serentak. harinya beda. Iya. Kita Kan katanya di Jumat. Nggak harus hari Jumat. Apa. Nanti serentak di yang pas Oh di, semua pas itu pas semua Jumat. pas gitu. semua Jumat. Nggak bisa. Masa bumi kan bulat, tiba-tiba begini. Tiba-tiba datar. Ya nanti kan kalau udah kiamat kan udah kan gunung aja berterbangan. Oh, karena di sana udah meledak, Iya. semua akhirnya kena juga. Konsep, gitu. konsep hari itu jadi nggak ada pada Nggak ada. saat itu. Hari jadi nggak ada. Bahkan kan itu matahari juga itu. Terbitnya kan, dari barat katanya kan? Dari barat. Jadi udah kacau semua. Daerah mana ya. tuh berarti? Kalau terbit dari barat, daerah mana? Bukan, Meruya. Ya dulu kan, emang siapa lu jawab? Bukan itu ke siapa? Kan nggak ada. Dia kan diam. Dia diam. Bukan, dia nggak jawab. Dia nggak ngomong. Dia nggak ngomong. Ini nih Ronald nih. Ronald yang ngomong. Istrinya Happy no. Itu istrinya Bang Po. Istri Bang Po. Itu istrinya Bang Po. apa? Itu mah pas Cewek doang. gua nggak boleh ngeliat wanita lain. Oh gitu. Kalau yang di bawahnya? Kalau di bawahnya? Bilkis. Itu sendiri nggak mau. Ini terakhir nih, Bang Po, Bang Po. Terakhir lah ini. Terakhir lah aku tonjok lu. Terakhir. Rapat, mau rapat. Enggak ada. Harapan apa? Bohong. Masih teler gitu. Oh, silakan. Bang Po, itu gimana sikap kita kalau misalnya kita mau ini sama istri itu biar kalau istri kayak minta ini, minta itu. Oh, gimana tuh cara sikap kita menyikapinya. menyikapi istri yang Oh. begitu tuh. Istri yang BM banyak mau. Iya. Banyak mau. Terus sering bawa itu tuh quote-quote saya tuh. Nih dengerin kata Habib, nih dengerin kata Habib. Gimana tuh? Bener itu. Udah gitu loh. Nggak, jadi istri itu banyak mau harus tahu juga. Kondisi Ke istrinya. Istrinya nih harus tahu juga kondisi suaminya. Oke. Gitu. Jadi jangan minta ini, minta itu, minta ini, minta itu.
ya lihat kemampuan juga suaminya seperti apa gitu. Kalau misalnya suaminya kayak Bang Rispo. Rispo yang apa stand up. Iya. Saya tahu tuh dia tuh. Baik dia. Banyak duitnya itu mah. Banyak dia sama baik sama istrinya. Istrinya Beliin juga apa? nggak banyak mau. Istrinya sering Istrinya nggak banyak mau. Istrinya nggak banyak mau, cuman kan dia Suaminya sadar. yang inisiatif Si ya? Rispo ini sadar kalau kerja tuh buat istri, buat anak-anak. Jadi suka beliin apa ke istri? Tas Eger. 2 juta kali gue denger. Sekali doang ya beliin tas Eiger. Beli sekali diceritain 2 juta. Udah gitu bukan barang mewah lagi. Itu. Mewah lah. Kan kemewahan itu bukan dari nilainya. Iya, cuman kan tapi kita keikhlasan yang ada dari di bayangannya kan pemberiannya. bukan tas Iya. Eiger. Masa istri suruh Kalau naik Bang Po gunung? ke istrinya suka ngasih apa? Saya mau baik. Istrinya. Kemarin dia karena tahu dia capek apa gitu kan, saya beliin kambing gitu. Apa? Kambing. Buat Capek kenapa beli kambing? Ya buat Buat mijit. buat menghibur dia aja gitu. Oh gitu. Dihibur pakai kambing. Dia seneng dengar Suara suara kambing. kambing di motor gitu. Oh. Emang gimana suara kambing Emang di motor? gimana? Ada yang bisa. Oh ini nih yang bisa. Suara kambing di motor. Suara kambing di motor. Kan secara rapat lu ya, Ya. baru pada mau main golap Oh gitu. Di daerah mana main golf? di Sepatan. Enggak ada. Enggak ada lapangannya. Balik ya. Iya, makasih ya. Assalamualaikum. Makasih Bang Po ya. Sehat-sehat ya. Iya. Nanti kapan-kapan saya ajak ketemu Rispo ya. Iya, Habib dan bosan-bosan dakwah, Mak. Saya sering dengerin itu. Oh iya. Siap. Bagus dakwanya Habib. Suka, Bagus, suka. bagus, Suka. bagus. Dibanding Ustadz Maulana lebih suka mana? Wah, jangan diadu. Wih. Mana Bang Popo? Nggak ketemu lagi gua. Waduh. Kayaknya alisnya bekasnya Bang Po nih. Kenapa? Aktor. Beb, makasih udah datang. Terima kasih, Beb. Terima kasih banyak. Beb, kirain GJLS nggak jelas loh. Ternyata jelas banget loh Ya, karena obrolannya. Habib kita mau patah-patahin, kita nggak berani. Enggak, lu mah patahin aja tadi. Lu mah. Tapi boleh tanda tangan Bib di sini Bib, kita buat kumpulin nanti silakan, kalau Bib. mau ada Tapi kontrak-kontrak bawa jadi spidol gampang. Enggak, ini spidol. Oh, mau minjem. Ya udah. Iya bisa. Ya nggak apa-apa. Buat kalau kontrak-kontrak jadi kita udah punya tanda tangannya di sini. Oh iya, tanda tangan gua di bawah nih ya. Iya, boleh Bib, bebas. Tanda tangannya Arab lagi dari kanan. Oh iya. Oh iya. Nggak ada yang lain. Apa sih beneran terbalik tulisannya? Iya. Simpel aja Habib mah. Tuh. Dari iya. kanan ke Habib kiri. ini juga ada Gajeles merch. Ini buat di sini aja ntar kalau mau beda Tuker. desainnya Oh, iya? bisa Habib. Oh gitu. Oh, iya, Kita collab dong. Ayo, Habib mau bikin Siap map. ya. Bener. Habib kolaborasi ya. Gajeles merch ya. Gua udah lama nggak bikin. Oke. Iya. Nih, yang itu tuh, Beb. Nah, Tuh nanti ada- kalau mau ada yang baru. desain lain boleh Tuh, Habib. Yang itu aja tuh Habib. Desain itu tuh bagus tuh. Oh ini. Ini terlalu- iya. Terlalu ini buat Habib kayaknya nggak cocok dah kalau buat Habib. Terlalu- Jelek nih. Jangan digituin Bib. Iya. Jangan lah, ntar ada Enggak. yang bagus. Nanti Iya, kita bikin merch Bib ya, bener ya? Iya, kolaborasi ya. Siap Iya. Bib. Kita tuh belum pernah bikin outer Sama dan sama jeda nulis. Iya. Sama Hakiki. Sama Hakiki. Bisa. Habib itu belum pernah bikin Habib itu suka outer. Iya. Nah, kita belum pernah bikin outer. Jadi nah, itu kayaknya kita bisa bikin tuh kita Jual bikin aja, outer. tuh. Iya. Gitu. Siap Bib. Keuntungannya kita buat kita, Beb. Enggak lah, jangan. Ntar diobrolin. Kita diobrolin aja Diobrolin keuntungannya. aja. Ya, Kayaknya nggak sejauh itu deh ngobrol kita. Udah gua kesini 500.000, keuntungan masih diambil loh. Tapi terima kasih, Bib. Terima kasih banyak ya, Bib. Ya. Terima kasih juga buat yang sudah menonton GJLS Show. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa komen juga. Kira-kira siapa bintang tamu yang mau diundang lagi ke sini? Cari, lihat apa, Bib? Yang ini ntar ya? Iya, iya, yang ntar boleh. dipilih Ada ya. banyak, Beb, banyak. Banyak. Dipilih Jangan aja. lupa Desain kita banyak. komen kira-kira Habis terus, Bib. siapa yang mau diundang lagi ke GJLS Show. Kalau misalkan kalian sudah komen dan orangnya hadir, berarti itu artinya apa, Po? Dia mau gope. Dan dia orang baik, seperti Habib Jafar. Orang yang mementingkan silaturahmi, mengutamakan hablum minannas, gitu.
Dia mikir ini untuk dakwah, Masya Allah. Tapi kalau kalian sudah komen dan dia belum juga hadir ke sini, itu artinya apa, Po? Munafik. Astagfirullahaladzim. Kok menang? Orang jahat. Orang jahat. Duniawi dipikir. Dia nggak butuh silaturahmi. Dia butuh angka dan angka. Kecuali Ustadz Felix ya, belum ada waktunya. Ustadz Lagi Felix di sibuk. komen-komen, dia belum datang, tetap baik. Karena Ustadz Felix lagi Iya, sibuk banget. untuk Ustadz lah janganlah ya. Karena jangan Teman-teman komen Jojo. Ustadz Jojo udah pernah, orang baik. Orang baik. Orang baik. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Gejo Seorang Ditunggu. Sikat! Ini tempat kami. Tempat kami Erwin. Pada apa?